warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maikuna Viviandani dengan NIM 2007520. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis tentang perkuliahan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kali ini saya akan memberikan analisis tentang materi administrasi sarana dan prasarana. Berbicara tentang administrasi sarana dan prasarana, tentu akan muncul pertanyaan di pikiran kita, apa itu artinya ya sarana, apa itu artinya prasarana, dan kita pasti akan bingung apa arti dari kedua kata itu. Tentu kata dua itu memiliki arti yang berbeda. Kemudian kita juga mengenal yang namanya manajemen sarana dan prasarana. Tentu pula kita harus bingung, tentu kita memikirkan, otak kita terlalu berpikir apa arti yang kedua ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang artinya, maknanya, perannya, dan prinsip-prinsip dari administrasi supervisi pendidikan. Coba analisis, kenapa sarana itu benda mati, dan prasarana itu perlu dikelola juga, dan mengelolanya, bagaimana bentuk pengelolaan dari sarana dan prasarana tersebut. Yang jelas masih diingat kalau berbicara soal sarana dan prasarana seringkali dianggap sama dengan sebagian besar, tapi berbeda dan dengan sebagian peserta didik. Anda harus selalu membedakan ini. Sarana, meskipun sering dibilang sarana garis miring prasarana atau garis miring bukan berarti atau sehingga dinyatakan sebagai sarana sama dengan perasaan konsep yang berbeda. Sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan dengan secara langsung. Yang harus kita garis bawahi adalah secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang digunakan secara langsung. Dan itu adalah semua peralatan yang kalau salah satu indikasinya bisa dipindahkan dengan prasarana itu adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana kegiatan proses pembelajaran akan terganggu. Bila gagal bisa tidak terjadi nantinya. Kita lihat saja kategori sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa itu adalah sarana yang termasuk dalam kategori prasarana. Baik, selanjutnya kita masuk tentang administrasi atau manajemen sarana prasarana atau disebut dengan sarpras. Itu yaitu segala kegiatan pengelolaan di sini yaitu pengelolaan yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai penataan lahan, bangunan, perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan. Tentu supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan dan pengelolaan yang dilakukan dalam rangka menunjang proses belajar untuk mencapai tujuan itu sendiri. Ada 4 kelompok yang harus kita bagi dalam sarpras atau sarana pendidikan. Yang pertama atau yang disebut dengan site. Site itu lahan, building atau bangunan, eksim atau perlengkapan, dan yang terakhir adalah furniture atau disebut dengan perabot. Tentu kita harus paham dengan yang empat itu. Nah, kita akan menjelaskan yang 4 itu, yaitu site, perabot, building, furniture, dan perlengkapan atau ekstrim. Baik, coba kita lihat
satu persatu untuk sekolah dan perguruan tinggi, yang dimana yang disebut dengan lahan atau lokasi atau tanah atau jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan itu masuk jalan, pesan, lahan jadi satu kategori pertama. Dan yang kedua yaitu bangunan atau semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Ini kelancaran proses belajar mengajar dan BBM. Dan yang selanjutnya yang ketiga itu kita menyebut dengan perlengkapan. Perlengkapan itu yaitu selalu kita pakai, yang selalu kita pakai pada saat kegiatan berlangsung. Perlengkapan menggambarkan mungkin perlengkapan olahraga, perdagangan, air, sarana komunikasi dan sebagainya. Tentu perlengkapan itu yang kita gunakan saat kita melakukan aktivitas tersebut. Dan selanjutnya kita mengenal kategori ketiga yaitu furnitur atau perabot. Mungkin kalau di sekolah kita mengenal kalau perabot itu seperti kursi, meja dan semua yang ada dan yang diperlukan untuk kegiatan proses mengajar. Ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana ini. Yang pertama adalah kegiatan administrasi atau sarana prasarana ini menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Yang kedua, prinsipnya adalah perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana atau SAPRAS itu merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu yang sudah dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut. Dan yang ketiga, yang disesuaikan dalam memadai bagi kepentingan peserta didik. Orientasi dasarnya adalah kepentingan peserta didik. Dan yang keempat, tentu disesuaikan dengan kepentingan peserta didik sekarang. Pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan peserta didik serta tenaga kependidikan. Dari sumbernya lah kepentingannya dan peserta didik serta tenaga kependidikan. Dan yang terakhir adalah penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana, bidang prasarana dan lainnya, sebagai yang punya kompetensi terkait yang bisa dipercaya untuk tercapainya tujuan kita nanti. Proses administrasi SAPRAS di sekolah secara kronologis meliputi beberapa hal, di antaranya perencanaan atau pengadaan barang, inventaris, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan serta pengawasan. Tentu kita harus paham dengan yang 8 ini, yang 8 proses dari perencanaan, dari proses sarana dan prasarana yang ada. Yang pertama yaitu tentang perencanaan, yang dimulai dari analisis terhadap kebutuhan, yang dimana apakah yang dibutuhkan dari mata pelajaran ya, seperti alat, media, bahan dalam pembelajaran. Yang kedua tentu kita membuat skala prioritas terhadap pengadaan alat jika kebutuhan lebih tinggi daripada daya beli. Yang selanjutnya itu melakukan inventaris alat dan media yang telah tersedia. Yang selanjutnya menyediakan alat dan media yang dapat digunakan. Melakukan klasifikasi barang yang bergerak habis pakai dan habis pakai maupun barang yang tak bergerak. Mencapai sumber dana
dalam kutip jika belum tersedia. Yang selanjutnya itu menunjuk orang sebagai pelaksana. Selanjutnya itu yang kedua, pengadaan barang. Pengadaan barang ini adalah suatu penyediaan kebutuhan barang, jasa, atau alat untuk kebutuhan pelaksanaan tugas. Dengan demikian, cakupan pengadaan barang disesuaikan dengan semua yang telah direncanakan, yang meliputi pengadaan tanah dengan membeli, hibah, hak pakai dan sebagainya, pengadaan bangunan, dan pengadaan perabotan. Yang ketiga yaitu inventaris. Kegiatan inventaris adalah aktivitas mencatat dan menyusun daftar barang. Inventaris dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan memberikan masukan berharga bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu tentang penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemindahan barang dan tanggung jawab dari satu instansi kepada instansi yang lain. Dalam lingkungan sekolah, kegiatan penyaluran ini dapat berwujud distribusi barang kepada guru atau seksi tertentu di sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan perkantoran. Selanjutnya yaitu proses pemanfaatan dan pemeliharaan. Tentu setelah kita menyalurkan, kita harus bisa memanfaatkan barang yang telah tersalur dengan sebaik-baiknya. Dengan penyaluran yang tepat, maka barang inventaris sekolah akan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain itu, hal penting yang juga harus dilakukan adalah pemeliharaan barang. Dengan demikian, maka akan meminjam pemanfaatan barang secara kontinu dan mengurangi unsur-unsur kerusakan sehingga barang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya itu penghapusan, yang dimana kegiatan penghapusan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengeluarkan barang dari daftar inventaris sesuai peraturan yang telah berlaku. Penghapusan barang inventaris dapat dilakukan dengan cara melarang barang maupun memusnahkannya. Dengan demikian, gudang di sekolah akan selalu memiliki ruang yang cukup untuk alat dan barang lain yang sesuai dengan kebutuhan sekolah pada saat itu. Setelah kita memberikan pemanfaatan serta pemeliharaan barang, penghapusan, tentu barang tersebut perlu kita awasi di mana letaknya, di mana kita harus mengelompokkan dari setiap barang yang telah ada. Pengawasan, tentu seluruh proses yang telah dilakukan tadi tidak mungkin dapat berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan. Untuk itu, seluruh proses administrasi dari sarana dan prasarana atau SAPRAS dimonitor oleh pimpinan organisasi atau pimpinan sekolah yang dapat diperhatikan kerjasama antar pihak yang terkait. Pengawasan ini bukanlah merupakan peraturan yang bersifat kaku yang mengekang gerak masing-masing fungsi mengelola lebih kepada koordinasi terhadap seluruh fungsi pengelolaan. Dengan demikian dapat diperoleh efisiensi waktu, tenaga, dan biaya serta semua yang telah kita lakukan dari proses 1 sampai yang ke-8 pengawasan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu sangat penting dan sangat perlu sekali kita memahami, kita melanjutkan dari yang namanya proses-proses administrasi sarana dan prasarana atau SAPRAS. Tentu setelah kita mengetahui proses-prosesnya, kita juga harus mengetahui fungsi dari administrasi dan sarana dan prasarana itu sendiri. Fungsi utama dari
administrasi sarana dan prasarana ini yaitu yang pertama, menata ketersediaan barang, mengoptimalkan pemanfaatan barang, membantu pembuatan laporan inventaris, dan memudahkan proses kerja. Mungkin kita pada saat ini telah berada di ujung pembagian analisis dari materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, karena dengan melaksanakan tugas membuat tugas video ini, kita sebagai calon-calon pendidik nantinya akan lebih mudah untuk berbicara di depan mahasiswa atau peserta didik kita nantinya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.